Jutanya bukan satu loh, Bu. Tapi 3,7 sampai. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani. Dan kali ini topik kita itu membahas gimana sih memasarkan produk yang sudah pasaran. Oke. Mungkin seperti kaos, atau tas, atau ya aksesoris ya. Oke, kita pengen tahu ya. Yuk sebelum kita simak lebih jauh, kita lihat dulu yang berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani. Dan saat ini bersama dengan saya sudah ada Coach Antonius Harif. Halo Coach. Halo, Bu. Oke, gimana kabarnya Coach? Baik. Baik ya, sehat-sehat ya Coach ya. Sehat ya. Ini kita sudah 3 video nih. 3 video, jadi artinya baju kita selalu sama. Oh, oke. Ini ngejar target nih karena ngejar tayang karena banyak training ya. Iya, oke. Oke, sahabat sales, kali ini coach kita mau bahas gimana sih memasarkan produk yang sudah laku di pasaran. Contohnya mungkin seperti Sudah laku atau kaos. sudah banyak? Sudah banyak. Iya. Sudah banyak ya, udah. Kalau sudah laku kan gak usah dijualin lagi, Bu, tinggal merem aja. Berarti ini produknya sama jenisnya tapi beda merek kali ya Coach ya, seperti kaos atau tas, sepatu, aksesoris biasanya seperti itu ya Coach ya. Itu gimana sih Coach, ada tips dan triknya? Banyak. Wah, Nah, kita bahas yang mana dulu nih Coach? Nah, kita ambil contoh deh. Kita nggak usah contoh yang paling gampang, sederhana dulu, Bu. Kita ngomong tentang handphone. Ya, ngomong handphone. Handphone kan merek sudah banyak ya, Bu? Ya, banyak sekali. Tapi kenapa merek-merek Cina masih bisa laku, Bu? Dan ingat dong, nggak semua merek Cina laku loh, Bu. Betul? Iya. Hanya merek-merek Cina tertentu yang laku. Iya, seperti yang punya fitur tertentu yang dimana tidak dimiliki oleh handphone lain. Contoh, kita kan nggak boleh nyebut merek ya. Iya. Contoh, ada handphone yang punya kemampuan megapiksel dan punya kemampuan ketajaman warna yang sangat bagus. Milenial sepertinya suka dengan foto-foto Exactly, ya, Instagram, Bu. apalagi Instagram gitu ya. Saya ingat banget dulu ya, ini ceritanya ada satu merek lah yang depannya hurufnya O, kita nggak bisa bahas ya. Nah kebetulan salah satu merek O itu pernah dalam satu pelatihan saya ngajar, dia bilang, sekarang enak loh, kita beli handphone tuh gampang banget, beli aja merek itu, karena itu sama saja seperti memakai kamera profesional. Kualitasnya, saya sih bilang kamera profesional, tetap kamera profesional ya. Iya. Nah, kenapa? Dia pinter banget membrandingnya, ini kata kunci, mempositioningnya atau unique selling propositionnya atau keunikannya apa, itu yang diangkat adalah handphone yang mempunyai kualitas kamera seakan-akan adalah seperti profesional. Masuk akal, Bu? Iya. Tapi kalau ditanya, emang benar-benar profesional? Menurut saya tergantung sih. Tergantung ya, buat saya sih tergantung. Jadi balik lagi, kita yang kata kunci pertama kalau kita ngomong penjualan adalah apa unique selling proposition kita. Apa yang membedakan merek kita dengan merek lain. Itu yang paling gampang. Nah, itu yang pertama ya kalau handphone. Nah, bagaimana kalau yang kita bicara mengenai kaos? Gampang, Bu. Ini saya ambil contoh ya, Bu. Kebetulan saya ada mendownload software. Saya mendownload satu software, Bu. Nah, saya akan tunjukkan kepada Bu Ana. Saya akan tunjukkan satu. Ya. Saya tunjukin. Saya coba contoh, Bu. Ibu pernah tahu kaos merek Supreme? Oh, jadi ngomong brand saya. Ya udahlah, jangan apa-apa. Ibu tahu? Pernah dengar ya? Ada orang yang pakai merek Supreme dan sebagainya. Ibu tahu harga kaosnya berapa? Sekitar di atas 100 ya. Bukan 100, Bu. Ini Ibu lihat angkanya berapa? Wow, ternyata juta ya. Jutanya bukan satu loh, Bu. Tapi 3,7 sampai 4 juta. Pertanyaannya adalah, ini sama dengan kaos biasa, Bu. Nggak ada bedanya sama kaos lain, Bu. Yang membedakan cuma sablonannya, tulisannya ada itu. Pertanyaan menarik, kok bisa? Kok bisa? Contoh Dan pastinya lagi. ada yang beli lagi ya Coach ya. Pasti ada, kalau nggak mungkin kan, Bu. Nah, pertanyaan menarik, Bu. Ya, ini kita ambil contoh aja. Saya ambil contoh nih satu. Ini saya ambil contoh aja yang menurut Ibu ini nggak masuk akal, Bu. Coba Ibu lihat ini. Sweaternya ada tulisan Supreme. Dan Ibu lihat kaosnya, ini kan kayak hoodie biasa, Bu. Iya. Cuma ada tulisan Supreme. Harganya berapa, Bu? 4,3. 4,3 juta rupiah. Berarti barang yang sama cuma dipakai logo menjadi mahal. Pertanyaannya gimana membuat logo itu jadi mahal kan? Iya, berarti betul dong. mahal ya. Nah, makanya kenapa ada unique selling proposition. Mungkin saya nggak tahu ya, saya tidak memahami apa yang dilakukan sama Supreme. Apakah Supreme dia nempel dengan satu orang atau dia menempel dengan satu endorse tertentu yang membuat brandnya jadi naik.
Masuk akal ya Bu ya. Jadi kalau saya melihat kalau dari sudut jual kaos dan sebagainya adalah memang semua produk udah banyak. Tetapi apa kelebihan yang punya kamu? Misalnya contoh, saya ambil contoh, kaos, misalkan kita balik lagi, kaos ini mau dipositioningkannya kemana Bu? Bisa dong, kaos motivasi bisa nggak? Bisa, Bisa. tapi tulisannya menarik nggak? Menarik nggak untuk orang beli? Saya ambil contoh, saya suka pakai banget Superman ya. Sering banget yang pakai Superman. Bahkan saya punya kaos Superman kayaknya lebih dari 5. Kenapa tuh Coach? Nah, tetapi kan bentuknya lain-lain Bu. Ya. Tapi saya tetap beli. Nah pertanyaan kenapa saya tetap beli? Karena menarik aja buat saya. Dengan warnanya berbeda dan sebagainya. Nah pertanyaan menarik. Ini kaos kalau di brandnya pakai brand mahal pasti harganya lebih mahal lagi kan? Betul nggak? Kaos yang sama, desain yang sama, tapi dengan brand mahal harganya jadi berbeda. Betul nggak? Nah berarti balik lagi apa? Unique selling propositionnya. Jadi kalau mama kita bicara mengenai bagaimana penjualan bisa meningkat, sebenarnya konsepnya cuma 3 Bu. 1, kita punya ide kreatif. Yang kedua, kita punya waktu. Waktu untuk apa? Untuk memikirkannya apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, kita punya energi. Kalau kita nggak punya duit, ya musik itu cuma 3. Ide, waktu, dan energi. Energi itu artinya tenaga yang kita habiskan untuk mencari ide itu. Nah itu yang harus dipikirkan Bu. Jadi kalau ditanya semua merek apapun, sama Bu. Kita lihat ya. Jadi saya cuma melihat yang hal-hal sederhana. Kok cuman kaos, tapi kok harganya bisa mahal? Ya Bu, ini contoh lagi nih. Saya akan tunjukin kepada Bu Ana. Ya. Ini unik ya Coach ya. Iya. Biasanya orang jualan kaos tuh dengan harga hampir semua sama. Betul. Gitu kan. Tapi dia memilih posisi yang berbeda. Kaos dengan harga di atas 1 juta. 4 juta malah. Iya. Nah pertanyaan ini kok ada yang mau beli? Iya. Nah Dia pertanyaan. bermain pasarnya berarti tidak di harga yang bagaimana biasa kalau ya. misalkan contoh kaos bermain di satu agama tertentu, komunitas agama tertentu. Dia membuat kaos yang sedemikian menariknya dan tidak norak. Kan kadang-kadang kalau sablonan kadang-kadang mohon maaf kadang-kadang norak gitu loh. Jadi bisa nggak dengan sablonan yang menarik kemudian dia jual di salah satu komunitas agama tertentu, itu bisa laku loh. Kalau dia buat desainnya dengan benar-benar bagus. Pasti bisa laku. Nah jadi pertanyaan yang menarik, sebenarnya bisa nggak? Tapi pertanyaannya nanti jangan sampai dia ganti merek lagi berikutnya gitu loh. Dia nggak boleh mengganti posisi. Pertanyaan menarik Bu. Distro tuh rame nggak? Rame Bu. Distro tuh rame. Walaupun kaos cuman gara-gara tag yang di labelnya aja diganti, itu jadi berbeda loh Bu. Saya ambil contoh lagi, banyak banget Bu. Saya ambil contoh. Banyak nggak kaos-kaos super? Banyak Bu superhero. Kaos superhero merek tertentu itu di branding gila-gilaan, lakunya gila-gilaan loh. Jadi pertanyaan saya adalah balik lagi, kita mau memposisikannya sebagai kaos apa? Oke, nah ini Coach ada satu yang sempat terlintas dengan saya nih Coach. Ini sepatu Nike ya. Nike itu dia itu memang kisaran range Di atas 1 juta lebih. Di atas 1 juta ya. Sepatu ya? Sepatu Nike ya. Kemudian tiba-tiba muncul dia itu sepatu Nike tapi Nike Air yang Adam Jordan itu loh Coach. Dan itu dijualnya lumayan ya. Bukan Nike Bu ngomongnya. Nike. Nike ya. Nike. Ya Nike Air itu yang Adam Jordan itu. Bukan Adam Bu. Oh itu Air Jordan. Oh Air Jordan. Ya. Nah itu kan lumayan mahal ya dijualnya ya Coach ya. Nah balik lagi. Sepatu itu zaman dulu, waktu zaman saya SMP, sepatu itu sudah keluar dengan harga. Waktu itu saya nggak tahu ingat persisnya berapa harganya ya, mungkin berapa ratus ribu. Sekarang kaos yang sepatu yang sama itu dijual itu bisa sampai 12 sampai 15 juta. Bu. Nah ini maksud saya gini Coach, dia dengan berarti pada saat Nike ini dia menjual harga dengan sekitar berapa ratus ini, dia sudah punya komunitas berarti kan Coach. Nah dia tiba-tiba menaikkan harganya sampai kata Coach sebenarnya bukan naikin harga Bu. Bukan naikin harga. Jadi kita coba ingat lagi ya. Kalau yang naikin harga itu adalah spekulan. Karena memang ada setiap orang membeli sepatu kalau misalnya jualnya cuma hanya 100 biji itu menjadi vintage, menjadi scarcity, menjadi langka dan itu boleh dimainkan. Kadang-kadang beberapa orang memainkan jadi harganya naik.
Jadi misalkan dia beli 300.000, Ya. kemudian ada spekulan membeli barang itu, kemudian karena saking langkanya dia bisa jual menjadi Berarti berapa scarcity-nya ya, scarcity-nya. yang membuat barang Betul. itu jadi mahal gitu ya. Tetapi yang Nike, cerita kisah Nike ini bukan karena itu, Bu. Itu Hmm. kisah dari saya waktu masih SMP. Itu kan udah puluhan tahun, Bu. Mm-mm. Nah, memang kalau ditanya, mungkin harga Nike itu memang idealnya mungkin di kisaran 2 sampai 3 juta. Itu harga yang normalnya. Mm-mm. Tetapi kenapa itu menjadi hip lagi? Iya. Itu yang mau saya bahas. Kenapa jadi hip lagi? Karena itu gara-gara salah satunya yang saya tahu, itu gara-gara film Spider-Man Mm-mm. yang kartun. Iya. Cuman saya lupa judulnya apa, yang jadi Morales. Iya. Dia memakai sepatu Nike itu, Bu. Nah, gara-gara pakai sepatu Nike itu makanya Nike-nya jadi naik lagi melambung. Padahal Michael Jordan yang menjadi tokohnya si brandnya brand itu, ambassador-nya. sebenarnya malah sudah pensiun. Oke. Jadi malah brandnya naik. Balik lagi. Kalau kenapa sepatunya ada yang 12 juta dan sebagainya, memang saya melihat memang ada ciri-ciri tertentu di sepatunya yang berbeda dengan yang pertama kali, Bu. Teknologinya memang ada yang berbeda. Tapi apakah benar harganya sampai 11 juta? Enggak, karena pasti balik lagi. Scarcity, kelangkaan barangnya berapa banyak, dan desainnya memang berbeda, Bu. Jadi wajar. Saya ambil contoh, Adidas deh. Adidas, kan ada sepatu Adidas tertentu yang bisa harga gara-gara dipakai sama Pharrell Williams, itu harganya menjadi puluhan juta, Bu. Sama juga, jadi balik lagi. Semua itu balik lagi, dia tergantung dia nempel sama siapa, Bu. Kalau dia nempelnya sama, kan kalau nggak salah Adidas ada nempel sama Kanye West kalau nggak salah. Itu juga ada harga beda lagi, Bu. Jadi itu pinter-pinternya si para brand, si produk Adidas tersebut, dia mau nempel sama siapa. Jadi makanya balik lagi, kaos. Memang kalau sepatu, saya nggak bisa bilang cuma sekedar sepatu, Bu. Karena sepatu yang sport itu ada memang teknologi yang berbeda. Jadi saya nggak berani. Malah ada contoh, Bu. Ini Nike ya, cerita Nike. Saya pernah membaca di tahun lalu, Nike mengeluarkan satu produk yang menyasar ke satu agama tertentu, Bu. Dia menyasar ke agama satu tertentu, ya kita langsung ngomong aja, agamanya Kristen gitu ya. Tahu nggak apa yang dilakukan? Di sepatu itu dimasukkan air suci. Kalau di kita di Kristen itu katanya air dari Lourdes gitu ya, air itu air suci dimasukkan ke dalam sepatu, dijualnya mahal. Laku habis. Itu produknya sold out habis. Kadang-kadang kita mikir, kan sinting juga ya sepatu diinjek tapi ada airnya gitu loh. Ya tapi itu yang terjadi ingat ya, ini nggak bisa berlaku di semua negara ya, karena di negara tertentu kalau kita nginjek itu dianggap kurang ajar kan. Tapi di tempat tertentu mungkin itu diterima. Jadi balik lagi, yang punya produk kerjanya adalah memikirkan strategi apa supaya ngangkat produknya. Bahkan kalau ibu tahu, Supreme tadi kaos itu pernah kerjasama dengan Oreo loh, Bu. Ibu tahu Oreo yang isinya cuma 3 potong itu cuma berapa ribu, gara-gara pakai Supreme, Bu, harganya jadi jutaan, Bu. Makanya cuma 3 potong Oreo yang pakai ada Supreme-nya. Wow. Menarik ya? Jadi kata konsepnya apa? Time, energi, dan creative idea yang akan membuat produk menjadi booming. Wah, sama dengan sesuai yang tertulis di sini ya, Coach ya. Do something creative every day. Oke. Berarti sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau Anda mau, meskipun produk itu sudah banyak di pasaran, namun bukan berarti sahabat sales itu tidak bisa untuk menjual produk itu. Gitu, asal ya? Punya ide. Kalau gini, ini paling gampang sederhananya. Kalau saya mungkin berbicara mengenai Blue Ocean dan Red Ocean, ya. Ada istilah di Blue Ocean strategi. Jadi kalau Red Ocean itu adalah lautan yang penuh darah. Yang artinya marketnya sudah penuh. Sudah bertarung. Ini menarik. Kaos kalau bertarung di market kaos yang sama pasti habis. Udah Red Ocean. Bagaimana kaos menjadi Blue Ocean? Dia harus punya desain tertentu yang menarik. Dia harus punya satu konsep yang menarik. Dia menjadi Blue Ocean yang nggak bisa ditiru. Ya bisa sih ada orang yang jiplak habis itu. Tetapi konsep itu yang akan menarik. Saya ambil contoh, Bu. Saya masih ingat banget dengan jelas. Saya pergi ke Filipina. Saya membeli satu kaos. Ya, kaosnya keren banget yang berkaitan dengan agama. Tetapi tidak kelihatan itu agama tertentu.
Dan itu menjadi laku banget itu kaos. Dan harganya mahal dan saya beli. Jadi balik lagi, semua tinggal tergantung bagaimana kita mengemasnya, kita melakukan packagingnya, itu bisa aja. Ya dong, sama aja kayak tempat kita juga tempat pelatihan, dan kalau ditanya banyak nggak kompetitornya? Banyak, tapi kenapa kita bisa laku? Karena kita punya sesuatu yang dimana orang lain nggak punya. Kita punya identifikasi yang berbeda dan itu yang membuat menjadi laku. Wow, menarik sekali ya topiknya Coach ya. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau sahabat sales punya pertanyaan mengenai topik kita kali ini atau topik-topik sebelumnya, itu boleh langsung ditanyakan ke channel YouTube Selling and Marketing dari Coach Antonius Arif ya, gitu ya Coach ya. Dan kalau ada sahabat sales yang mau mengikuti pelatihan-pelatihan tentang selling, kemana nih Coach? Bisa masuk ke salesuniversity.id, di sana ada pelatihan-pelatihan selling saya online, training online. Dan tapi kalau mau mengundang kita, itu bisa masuk ke corporaconsulting.com, pakai consulting nanti ada tulisannya di bawah, corporaconsulting.com, nanti bisa langsung kontak ke tim sales. Ya, kalau misalkan Anda mau ada deskripsi di bawah, itu ada nomor telepon itu adalah Bu Ana, Anda bisa telepon ke Bu Ana, ya, nanti bisa ngobrol dengan Bu Ana, atau juga kadang-kadang ada tim kita yang lain, Iren, yang bisa bantu untuk Anda. Silakan aja, nanti kita bisa bantu untuk membantu menemukan problem sales Anda apa dan kita membantu penjualannya untuk bisa meningkat. Oke. Nah, itu dia dulu sahabat sales ya. Sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini dengan saya Namilani dan saya Coach Antonius Arif dan sampai jumpa, salam perform. Bye bye.